Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Islam periode Khulafaur Rasyidin, masa khilafah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Sudarsono. Saya di sini akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama adalah proses pemilihan khalifah, yang kedua adalah perluasan wilayah. Yang pertama, pada proses pemilihan khalifah ini, ketika ditikam Abu Lu'lu'ah dan merasa dirinya akan meninggal, maka Umar bin Khattab memilih beberapa orang yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari ke-6 orang tersebut memiliki kewajiban untuk memilih dan dipilih, dan hanya satu orang yang berhak memilih, yaitu putra beliau yang bernama Abdullah bin Umar. Kemudian setelah wafatnya Umar, maka segera berunding untuk membahas siapa yang akan menggantikan dan meneruskan kepemimpinan atau kekhalifahan. Ketika itu ada pemikiran dari Abdurrahman bin Auf agar mereka dengan sukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai khalifah. Akan tetapi usul tersebut ditolak dan tidak diterima. Dari ke-6 orang tersebut tidak ada yang mengundurkan diri kecuali Abdurrahman bin Auf. Saat itu juga terjadi opsi dukung-mendukung antara kelompok Ali dan kelompok Utsman. Setelah itu terjadilah musyawarah para tokoh. Dari hasil musyawarah tersebut, para tokoh memilih dan menyepakati bahwa akan membaiat Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Yang kedua adalah proses perluasan wilayah. Pada saat Umar bin Khattab telah wafat, terdapat daerah-daerah yang membelot terhadap pemerintahan Islam, yaitu Khurasan dan Iskandariyah. Dengan alasan pembelotan tersebut ini ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama atau pemerintahan sebelum daerah itu masuk ke daerah kekuasaan Islam yang ingin hendak mengambil kembali kekuasaannya. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan ini mengutus Salman Rabiah Al-Baini untuk berdakwah ke Armenia, dan ia berhasil mengajak kerjasama penduduk Armenia. Pada saat itu kaum muslimin juga dapat menguasai Armenia. Selain itu, Utsman bin Affan mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah untuk membebaskan negeri Tunisia atau Afrika Utara dari penjajahan Romawi. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam ini terdiri dari 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah wilayah Afrika, meliputi Barkah, Tripolo Barat, dan Ubah. Yang kedua adalah wilayah Asia, meliputi Tabaristan, wilayah seberang Sungai Jihan, Harrah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Selanjutnya adalah wilayah Eropa, ini meliputi Pulau Cyprus. Pada poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Miming Yusnia sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan pertama tentang pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani, yang kedua tentang kekacauan dan konflik politik. Yang pertama, pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan berpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contohnya, yang pertama, penduduk Syria itu membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, penduduk Khaufah itu membaca Al-Quran menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan yang ketiga, penduduk lainnya itu membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim untuk menyalin dan membukukan ayat-ayat Al-Quran ke dalam mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibnu Tsabit.
Dan mushaf hasil kerja tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan mushaf Al-Iman atau mushaf Utsmani. Yang selanjutnya yaitu kekacauan dan konflik politik. Masa Khalifah Utsman bin Affan dimulai pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dalam masa 6 tahun pertama, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Masa pertengahan kedua, pemerintahan Utsman, dunia retak dan ditimpa perpecahan. Ini disebabkan oleh kebijaksanaan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar. Penggantian lebih banyak dari kalangan Bani Umayyah. Utsman terlalu mengabulkan ambisi keluarganya sendiri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bukti bahwa kebijaksanaan Khalifah Utsman bin Affan dalam mengangkat para pejabat baru dari kalangan keturunan Bani Umayyah yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur digantikan oleh Walid bin Uqbah yang merupakan saudara seibu dari Utsman. Yang kedua, memberhentikan Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan gubernur Basrah dan digantikan oleh Abdullah bin Amir yang merupakan putra paman Utsman. Yang ketiga, mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris khalifah yang merupakan tokoh Bani Umayyah yang fanatik terhadap keturunan. Yang keempat, mengukuhkan jabatan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai gubernur Syria, bahkan wilayah kekuasaan diperluas Syria yakni Palestina. Yang kelima, Utsman sering membelanjakan uang kas atau bait al-mal secara besar dan boros atau tanpa perhitungan apabila dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Di samping itu, para pejabat baru yang diangkat oleh Utsman dinilai kurang memiliki kepribadian dan moral yang tidak disenangi masyarakat sendiri, yaitu seperti Tulaho, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari tawanan perang. Yang kedua, orang yang kurang pantas untuk jabatan karena mereka tidak termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk bersahabat dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, tidak menunjukkan ketakwaan dan kebersihan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Mimin Yusnia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu terdapat 3 perang. Yang pertama yaitu perang Siffin, perang Jamal, kemudian perang Nahrawan, dan yang terakhir yaitu perang Siffin. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perang Jamal. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Nah, latar belakang perang Jamal yaitu adanya penuntutan keadilan atas meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Aisyah yang didukung oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini menuntut keadilan atas meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan yang pada saat Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah. Ali ini menolak untuk mengusut tuntas mengenai siapa pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu kronologi perang Jamal. Perang Jamal ini sejak awal sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sudah berusaha merundingkan perjanjian damai antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Thalhah dan yang lainnya. Namun nampaknya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak ini menimbulkan peperangan ini tidak bisa diatasi.
sehingga perang pun pecah dan akhirnya diakhiri oleh kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah Muawiyah. Sebenarnya latar belakang dari perang ini adalah sama dengan perang Jamal, yaitu penuntutan atas meninggalnya kerabat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Khalifah Utsman bin Affan terdahulu, yang sebenarnya dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, Muawiyah bin Abi Sufyan ini diletakkan sebagai gubernur Syam. Namun pada saat Ali bin Abi Thalib menjabat, nampaknya Muawiyah ini merasa bahwa dirinya akan disingkirkan atau dikucilkan oleh Khalifah Ali atau digantikan sebagai gubernur, sehingga dia menuntut untuk dengan alasan menindaklanjuti tentang pembunuhan kerabatnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu kronologi perang. Kronologi perang Siffin ini, sejak awal Muawiyah ketika Ali bin Abi Thalib mendengar bahwa Muawiyah akan menyerangnya, maka Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Muawiyah di Siffin, sehingga terjadilah pertempuran dahsyat antara kedua laskar tersebut selama 40 hari. Dalam pertemuan itu, pihak Ali hampir saja meraih kemenangan dan kaum Muawiyah ingin melarikan diri. Akan tetapi sebelum melarikan diri, Amr bin As yang pada saat itu terkenal sebagai ahli politik dan ahli siasat, ini mengusulkan untuk mengadakan perundingan atau perjanjian. Nah, kemudian sebenarnya dalam hal ini Khalifah Ali sudah mengetahui bahwa ini siasat buruk atau hanya akal-akalan dari dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, sehingga pada saat itu karena tuntutan yang serta desakan yang dilakukan oleh musuh Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Ali sendiri, sehingga Ali akhirnya memutuskan untuk mengajukan perundingan. Nah, dalam hal ini Ali dari Khalifah Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, seorang tua yang lurus hati, dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perang Nahrawan. Perang Nahrawan yaitu perang pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terjadi antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum yang menolak bergabung dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu disebut sebagai kaum Marikin atau Khawarij. Perang ini terjadi pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi. Pada perang ini diakhiri kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sangat telak, memakan korban sekitar 500 pasukan lebih. 400 pasukan dari Khawarij ini meninggal dunia, dan yang lainnya sekitar kurang dari 10 orang berhasil melarikan diri, termasuk Ibnu Muljam yang setelah itu sekitar 2 tahun kemudian ini melakukan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya yaitu 3 golongan yang terpecah pada saat masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu aliran Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dari keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi SAW wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah
Sebagian menganggap Syiah lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pendapat yang paling populer tentang lahirnya golongan Syiah adalah setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Perundingan ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinan dan keluar dari pasukan Ali yang disebut sebagai kaum Khawarij tadi. Nah, mereka itu disebut sedangkan mereka yang tetap setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai kaum Syiah. Yang selanjutnya yaitu aliran Khawarij. Khawarij berarti orang-orang yang keluar barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Nah, selanjutnya golongan yang terakhir yaitu golongan pendukung Muawiyah atau biasa disebut dengan Syiah Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah Muawiyah bin Abi Sufyan ini nantinya setelah peristiwa Perang Siffin ini menghasilkan khalifahan baru yang mendirikan Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar di bagian Google Classroom maupun YouTube. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.